Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia dari kelas Kimia. Akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya, yaitu tentang emotion detection dengan domain Natural Language Processing atau NLP. Yang pertama adalah latar belakang. Natural Language Processing atau NLP adalah kemampuan program komputer untuk memahami bahasa manusia seperti yang diucapkan dan ditulis, yang disebut sebagai bahasa alami. Pemrosesan bahasa alamiah membantu komputer berkomunikasi dengan manusia dalam bahasanya sendiri dan membuat skala tugas-tugas yang terkait bahasa lainnya. Misalnya, NLP memungkinkan komputer untuk membaca teks, mendengar ucapan, menafsirkannya, mengukur sentimen, dan menentukan bagian mana yang penting. Kemudian berikutnya ada tujuan dan urgensi. Nah, tujuan dari ujian praktik ini, pembuatan tugas ujian praktik ini yaitu untuk mengelompokkan kalimat ke dalam beberapa kategori emosi. Yang mana dalam kategori tersebut ada kategori emosi marah, bahagia, sedih, rasa cinta, takut, dan lain-lain. Kemudian dari pengelompokan tersebut, manusia dapat mengetahui kalimat mana yang termasuk marah, bahagia, sedih, dan sebagainya. Serta kita dapat mengetahui visualisasi dan akurasi dari kelompok kalimat tersebut. Kemudian masuk ke dataset. Dataset yang saya gunakan dalam code ini yaitu dataset tweet emotion detection, yang mana di dalamnya itu berisi label dan tweet, dan label tersebut itu ada beberapa kelompok, yaitu anger, happy, sad, dan sebagainya. Ini ada cuplikan gambar dari data dataset yang kita gunakan. Kemudian masuk ke pre-processing data. Oke, kemudian langsung saja pada tahap pre-processing data, kita langsung masuk ke code-nya saja ya. Yang pertama seperti biasa kita import library-nya, yang dimana itu di sini ada library yang kita import yaitu array, string, Unicode data, yang mana itu adalah modul regular expression. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan tokenize. Kemudian seperti biasa kita akan mengimport pandas, seaborn, matplotlib, dan teman-temannya. Nah, di sini kita menggunakan dataset Twitter Emotion Dataset. Kita di sini panggil datanya dalam 5 baris ya. Yang pertama itu ada anger, kedua juga ada anger happy. Di sini ada tweetnya. Yang pertama itu soal jalan Jati Baru, polisi tidak bisa bertak gubernur, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke pre-processing data. Di sini kita akan menampilkan data yang kita gunakan dalam bentuk dalam visualisasi seaborn. Ini yang pertama ada label anger yang seperti ini. Kemudian happy, sadness, love,
fear. Dan dapat kita lihat ya, di sini yang tertinggi itu adalah label happy. Kalau dilihat dari plot data ini ya. Kemudian kita akan menampilkan berapa jumlah tepatnya dari visualisasi data ini. Di sini akan kita tampilkan dalam bentuk tabel. Yang pertama ada anger itu dengan ranknya 187,9, fear 185, happy 178, love 180, sadness juga 180. Kemudian kita akan menemukan korelasi antara voting column, yaitu lengthnya itu 1. Nah, di sini kita akan menampilkan jumlah data dari kelompok emosi itu, yang mana itu terdapat anger 1101, happy 1017, sadness 997, fear 649, dan love 637. Tipe datanya itu integer. Kemudian kita plot dataset. Nah, di sini kita tampilkan dalam diagram batang ya. Ini ada anger, fear, happy, love, sadness. Di sini terlihat anger lebih dominan ya dari emosi yang lain, tidak seperti sebelumnya. Kemudian code ini yaitu token asher, yang mana untuk menghapus elemen yang tidak diinginkan dari data keluar seperti simbol dan angka. Yang mana sebenarnya kan ucapan-ucapan atau kalimat yang ada di tweet itu tidak bisa kita prediksi, atau dalam tweet itu ada beberapa kata atau simbol yang tidak diinginkan. Nah, dalam code ini kita akan merevisinya. Kemudian masuk ke feature extraction. Kita di sini deklarasikan dulu extrain, extest, ytrain, dan ytest-nya agar nanti saat dipanggil akan muncul. Kemudian masuk ke pemanggilan confusion metric dengan menggunakan decision tree classifier. Di sini muncul, ini adalah confusion matrix dari decision tree-nya. Nah, kemudian setelah kita masuk ini selanjutnya kita masuk ke skor akurasinya. Skor akurasi yang dihasilkan dari proses ini yaitu mencapai skor 47,92. Cukup rendah, itu hampir setengahnya. Oh ya, sebagai informasi saja, program code ini sudah saya jalankan dan code ini itu menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Cukup lama menurut saya. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Di sini terlihat kesimpulan, yang mana ada classification report-nya. Dari emosi anger, presisinya 0,47, recall 0,44, kemudian F1 score-nya 0,45, dan support 337. Kemudian fear, precision 0,68, recall-nya 0,61, F1 score 0,05, dan support-nya 199. Dan seterusnya, yang mana tadi sudah saya sebutkan akurasinya itu hanya setengahnya saja, atau lebih tepatnya 0,48. Dan jujur saja, code ini memakan waktu yang
lumayan lama, yaitu sekitar 30 menit. Jadi menurut saya ini mungkin data setnya itu yang terlalu banyak mungkin ya. Jadi memakan waktu untuk prosesnya itu lama. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.